kesempatan siang hari ini kita bisa hadir secara bersama di Balai Desa Putri Dalem ini dalam rangka melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil evaluasi desa menilai sendiri ya oleh tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Majalengka. Kebetulan Desa Putri Dalem ini berdasarkan surat keputusan Camat Jati 7 yang sudah disampaikan kepada DPMD Kabupaten Majalengka bahwa diantaranya adalah masuk dalam 5 besar. Oleh karena kehadiran tim dalam kesempatan ini, kami sampaikan ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kehadiran tim tingkat kabupaten sekaligus bisa memberikan yang terbaik bagi Desa Putri Dalem Kecamatan dan khususnya. Permohonan maaf kami sampaikan pada tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Kabupaten Majalengka bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini mungkin masih dilaksanakan dalam suasana pandemi, sehingga yang hadir biasanya lebih dari ini. Hanya kami membatasi ya yang dihadirkan dalam kesempatan ini adalah bagian-bagian yang terpenting. Dan saya sampaikan bahwa kondisi Kecamatan Jati 7 saat ini alhamdulillah zona hijau ya, tidak ada lagi yang terkonfirmasi selama 14 hari terakhir. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan Bapak dan Ibu, permohonan maaf juga kalau tim tadi lewat jalan depan, kami baru melaksanakan kegiatan pengaspalan hari kemarin. Itu juga yang luar biasa kita lakukan ya, berkoordinasi dengan Dinas PUTR Kabupaten Majalengka. Dari depannya belum dilaksanakan karena nunggu Putri Dalem menjadi juara 1 tingkat kabupaten. Sehingga kalau juara 1 pasti itu diaspal. Sudah kami kirimkan lewat SK Camat tanggal nomor 11 tahun 2021 pada tanggal 15 Maret, di mana Putri Dalem juara 1 dengan bobot nilai dari indikator 3 indikator adalah 3 bidang 531, yang keduanya Desa Pilangsari dan yang ketiganya Desa Panengan. Menjadikan Desa Putri Dalem menilai sendiri dengan nilai 581 ini bagi saya selaku camat ya juga hal yang luar biasa, karena pada 3 hal yang diamanatkan berdasarkan Permendagri 81/2015, di mana layak dan potensial menurut kami, karena bidang pemerintahan desa dapat menciptakan e-government, berkinerja kreatif, memiliki inisiatif, serta dapat melestarikan nilai adat dan budaya. Buktinya itu salah satu gitar itu adalah hasil dari kerajinan bambu Kaputren Putri Dalem. Yang ditampilkan itu adalah hanya sebagian ya, jenisnya masih banyak. Masyarakatnya sangat begitu kreatif, generasi mudanya juga ada slanker di sana. Yang kedua pada bidang kewilayahan, di mana buku Desa Putri Dalem ini dapat menciptakan inovasi, dapat tanggap terhadap siaga bencana, sehingga kami tetapkan tahun 2020 kemarin Desa Putri Dalem adalah desa tangguh tanggap COVID. Kalau saat ini adalah desa tangguh aman COVID. Ya, itu yang harus dipertahankan oleh seluruh warga masyarakat. Hal yang paling penting saya sampaikan bahwa selama kepemimpinan Bu Gugu telah dapat meningkatkan PAD desa.
dari tahun 2019 dan tahun 2020. Nanti ibuku sendiri yang menyampaikan eksposnya. Ya. Kemudian di bidang kemasyarakatan, di mana buku Desa Putri Dalam ini dapat menggerakkan dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Gotong royongnya sangat luar biasa. Ya, ada dokumentasi yang menunjukkan gotong royongan masyarakat desa. Kemudian partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, termasuk PKK. Ya, buktinya bahwa Desa Putri Dalam ini adalah desa yang mengikuti dan sebagai wakil Kecamatan Jati 7 mengikuti Monep PKK tahun 2020 kemarin. Kemudian telah dapat meningkatkan secara IPM dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Termasuk Putri Dalam telah memiliki produk unggulan di tiap bloknya, Pak Ketua Tim. Itu adalah bukti yang di sana dipajang di meja adalah produk asli Putri Dalam. Dan kepala desanya beserta Bapak Ketua Tim Penggerak PKK dan masyarakat telah siap. Ya, telah siap, Pak. Telah siap menjadi juara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan kami, Pak Kepala Dinas DPD, karena beliau pada hari ini ada kegiatan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, tetapi menitipkan salam khususnya kepada ibuku Putri Dalam. Terima kasih atas pelaksanaannya ini yang sangat luar biasa sekali, ya, menyambut kehadiran kami tim dari Kabupaten Majalengka ini sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu kami sampaikan di tahun 2021 ini kami di DPD memiliki suatu kegiatan yang sangat rutin kami lakukan. Salah satunya adalah lomba desa ini atau evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa ini adalah merupakan turunan dari Permendagri 81 tahun 2012. Jadi artinya seluruh desa di Kabupaten Majalengka ini harus mampu untuk melakukan evaluasi diri yang nanti dinilai oleh rekan-rekan kecamatan, ya. Sebagaimana di Kecamatan Jati 7 ini, alhamdulillah telah keluar the best of the best di Kecamatan Jati 7, yaitu Desa Putri Dalam. Yang hari ini kita akan lakukan evaluasi, kita akan gali, kita akan minta klarifikasi, kita akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana ini supaya Desa Putri Dalam ini, ya, terus terang nanti akan kita persiapkan untuk ke tingkat selanjutnya, yaitu di tingkat provinsi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Putri Dalam ini bisa mewakili Kabupaten Majalengka untuk siap bersaing di provinsi nanti. Rencana dari provinsi, Bapak Ibu sekalian, itu nanti di bulan Juni, ya. Nanti kami akan informasikan teknis dan hal sebagainya kepada rekan-rekan kecamatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan proses penilaian pada hari ini, saya tidak sendiri, ya, ditemani dari rekan-rekan OPD terkait, terutama yang membidangi keterkaitan dengan pemerintahan, ya, kemasyarakatan, dan juga kewilayahan. Telah hadir di pendamping saya. Beliau nanti akan menggali lebih dalam bagaimana lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Putri Dalam ini. Beliau di DPD, sekarang sudah pindah ke DP3 AKP, Bapak Dedi. Beliau nanti akan melihat sampai sejauh mana keterkaitan dengan kemasyarakatan yang ada di Desa Putri Dalam ini. Selanjutnya ada Pak Sukawa. Beliau nanti akan menilai terkait dengan pemerintahan, ya. Dan ada Ibu Dokter
dari PKK yang berdiri, beliau nanti akan melihat rekan-rekan ibu-ibu PKK. Kami ingin menggali, memotret sampai sejauh mana yang sudah dipotret oleh rekan-rekan di kecamatan. Silakan nanti informasikan kepada kami sebanyak-banyaknya, terutama terkaitan dengan inovasi dan kreativitas yang ada di Desa Putri Dalam ini. Apa saja sih? Ya, apakah itu BUMDesnya, apakah itu pengelolaan kemasyarakatannya dan lain sebagainya. Silakan informasikan kepada kami. Yang nanti akan kami jaga, yang nanti akan kami persiapkan yang dari inovasi kreativitas ini supaya nanti bisa kita tampilkan di provinsi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan sesuatu yang membanggakan, dan kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak punya kesempatan untuk berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu di Desa Putri Dalam, desa kami memang desa kecil, mungkin belum terlalu populer dan butuh perjuangan yang sangat kuat dari kami untuk membuat kami bisa sejajar dengan desa-desa yang lebih maju. Tapi insya Allah, walaupun kami mungkin desa kecil, tapi semangat kami, harapan kami sangat besar. Dibuktikan masyarakat sangat mendukung bagaimana agar terciptanya kondisivitas di desa, terutama gotong royong yang terus dilestarikan. Dan setiap kali pemerintahan desa mengangkat sebuah kegiatan untuk menciptakan gotong royong, hasilnya selalu maksimal. Alhamdulillah, hatur nuhun ke seluruh masyarakat Desa Putri Dalam. Seperti yang kami ketahui bahwa penilaian dari lomba desa ini terdiri dari 3 bidang. Bidang yang pertama adalah pemerintahan, lalu bidang kewilayahan, kemudian yang ketiga adalah bidang kemasyarakatan. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa pada pemaparan yang saya diberi waktu cukup singkat, sehingga hanya poin-poin penting yang memang merupakan potensi dari desa kami yang akan saya paparkan saat ini. Sekilas tentang bidang pemerintahan. Kami di pemerintahan Desa Putri Dalam, terutama rekan-rekan kerja saya, masih belajar dan selalu merasa ingin belajar. Dan satu hal yang memang inovasi-inovasi yang kami diberi informasi, alhamdulillah bimbingan dari pendamping desa, dari kecamatan, sangat mendorong kami untuk menciptakan sebuah bidang pemerintahan yang e-government, yaitu desa berbasis teknologi. Itu yang terus kami berusaha untuk belajar. Alhamdulillah dukungan dari pemerintah sangat kami rasakan, terutama pembelajaran tentang aplikasi yang memang sudah, alhamdulillah, paling tidak saya merasa dan yakin bahwa rekan-rekan kerja saya 75% sudah menguasai. Mungkin Bapak, Ibu bisa lihat hasilnya dari aplikasi dan semua pekerjaan-pekerjaan yang kami realisasikan selama 1 tahun ke belakang. Itu untuk aplikasi desa yang memang sudah kami gunakan, yaitu Siskedes yang memang difasilitasi oleh pemerintah. Lalu Isides adalah aplikasi administrasi desa, di mana membuat surat menyurat dan juga untuk informasi tentang kependudukan secara online itu ada menggunakan Isides. Kemudian juga untuk SDGs desa itu kami kemarin mendapatkan pelatihan, insya Allah sesuai dengan target di bulan depan kita akan selesaikan sambil terus belajar. Pada dasarnya Prodeskel, SISNG, SIPD juga merupakan aplikasi
edukasi yang terus secara maksimal kami berusaha untuk belajar, dan mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menilai langsung dari aplikasi tersebut. Satu hal yang menjadi poin adalah bahwa kami juga mempunyai website desa yang dibangun oleh kami sendiri dengan kemampuan kami sendiri, berusaha belajar secara otodidak dari internet, dan juga beberapa pelatihan yang secara individu dari rekan-rekan kerja saya untuk bisa mempelajari bagaimana membuat website sendiri. Kebetulan untuk website desa.id kami memang belum punya Pak, tapi kami memiliki website yaitu putridalem.id. Mungkin bisa dicek oleh Bapak dan Ibu, tapi beberapa konten dari website itu masih perlu pengembangan kami terhadap masyarakat, nanti akan ditampilkan di dalam website tersebut. Tapi yang paling utama buat saya, mungkin ada satu hal pernyataan bahwa seorang kepala desa juga harus bisa menjadi seorang marketing. Bagaimana bisa menjual hal ataupun aset lebih dari desanya. Saya ingin desa yang tadinya belum populer, mungkin baru populer, insya Allah semoga dimudahkan kita jauh lebih dikenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Amin. Lalu kami juga punya produk unggulan yang kami miliki. Ada satu poin penting, salah satunya merupakan misi dari kami Pak, bahwa apapun misinya, apapun visinya, yang terutama adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat untuk menjadi positif, sehingga setiap kendala, setiap masalah yang dihadapi di desa dipandangnya secara positif. Jadi yang muncul bukan kendala, tapi potensi. Salah satunya kendala yang dihadapi oleh warga Dusun Bojong Loreng. Kami terdiri dari dusun, yaitu Dusun Bojong Loreng, Dusun Kaputren, dan Blok Desa. Untuk Dusun Bojong Loreng, sebagian besar masyarakatnya adalah menanam mangga, pohon mangga. Kendala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kami di wilayah tersebut adalah ketika panen, jumlah buah mangga melimpah, otomatis harga murah. Itu adalah sebuah masalah bagi sebagian orang. Tapi bagi kami yang berusaha untuk mengubah pola pikir, itu adalah potensi. Bagaimana mangga yang melimpah ini kita rubah, kita jadikan produk yang berbahan mangga, segala macam produk. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa dengan adanya dana desa, sehingga desa punya kemampuan. Nggak bisa jadi beberapa produk-produk yang bisa bernilai jual lebih tinggi dibandingkan kalau kita menjual hanya mangga saja. Alhamdulillah Bapak, Ibu, kelompok wanita tani Pak Kadus mungkin bisa bantu saya nama kelompoknya. Mohon maaf, saya juga manusia biasa yang mungkin tidak hafal nama kelompoknya. Nama kelompoknya Pak? Ceria Berkah Bersama. Ceria Berkah Bersama. Semoga semua keberkahan akan selalu tercurah kepada ibu-ibu KWT ini yang secara maksimal setelah diadakan pelatihan bagaimana membuat dodol mangga, lalu juga ada kreativitas membuat saus mangga, lalu sambal mangga, dan beberapa produk lain yang memang bukan dari mangga juga. Membuat abon pepaya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu sebaiknya harus mencoba mencicipi. Tapi untuk buka puasa Pak, nanti dibawa. Ya, nah itu salah satu produk unggulan yang dari Bojong Loreng. Pemasaran yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT lalu
dibimbing oleh kepala dusun itu secara pribadi berusaha untuk menggerakkan anak-anak muda di dusun Bojong Loreng agar memasarkan secara online. Dan itu pun menurut saya kedepannya akan butuh pelatihan yang akan jadi concern dari pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan mereka memasarkan produk. Karena ketika kita mampu memproduksi, PR selanjutnya bagaimana memasarkan. Makanya terima kasih banyak lagi Pak. Mungkin ini informasi bahwa penjualan kami sudah mengirim sampai ke 3 negara. Walaupun memang pembelinya masih target-target dari penduduk sendiri yang bekerja di luar negeri. Dan itu sudah kami kirim ke Saudi Arabia, ke Korea, dan ke Taiwan. Ini kan mungkin penjelasannya dijelaskan oleh kelompok wanita kami sendiri dengan Pak Kardus. Dan Bapak Ketua PKK sudah memiliki sertifikasi pangan, Pak. Karena terkait COVID-19, ketika kami daftar ke Dinas Kesehatan untuk supaya kelompok wanita tani mengikuti pelatihan agar mendapatkan sertifikasi pangan sendiri, ternyata kuotanya terbatas dan kami waktu kemarin kena refokusi, jadi nggak dapat. Kerajinan bambu mungkin kalau kita search di Google sudah banyak masyarakat bahkan sampai internasional bahwa bambu merdeka di Desa Putri Dalem ini sudah sangat terkenal. Bapak bisa lihat bagaimana hasil karya dari masyarakat Desa Putri Dalem yang begitu ciamik, begitu apiknya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kreasi ini bisa menciptakan alat musik sedemikian rupa. Alat musik ini hal positif yang saya sangat bangga dengan masyarakat Desa Putri Dalem. Dengan adanya alat musik, otomatis kreativitas musik pun semakin dikembangkan menggunakan alat ini. Itu satu hal. Alhamdulillah di tahun 2015 memang dulu pernah ada festival bambu. Insya Allah itu target-target kami ke depan untuk melakukan lagi festival-festival bambu selanjutnya, Pak. Ada beberapa hal terkendala karena wabah COVID. Sesuatu kesan yang tertinggal buat orang-orang yang hadir di Desa Putri Dalem untuk menghadiri festival bambu tersebut. Itu satu. Lalu kreativitas dari kampung-kampung tren, ada satu istilah untuk kampung tren ini yang sangat berkesan buat saya. Kampung tren, kampung nyumput tapi keren. Pak Kadus beserta masyarakatnya sama seperti dusun-dusun yang lain, selalu membantu kami di pemerintah desa untuk menciptakan gotong royong. Itu pun bisa dibuktikan, maka Bapak search atau Ibu search di Google, itu banyak kegiatan yang memang sudah dipublikasikan hasil dari gotong royong masyarakat Pak Kadus Kabupaten Putri Dalem menjadi sebuah ikon internasional juga. Itu harapan dari saya. Lalu yang ketiga adalah budidaya jamur. Budidaya jamur ini sudah berkembang beberapa tahun, sudah ada kurang lebih 40-an kumpul di sini. Dan Bapak juga bisa lihat di salah satu sosial media, ini baru dikembangkan memang masih. Sekecil apapun itu, dia pasti akan menjadi besar. Ketika semua masyarakatnya itu percaya bahwa itu akan menjadi besar dan saling mendukung satu sama lain, bisa ditampilkan dari hasil bambu tadi. Lalu ini produk-produk mangga yang pernah dipamerkan, kami pernah membuat stand di sini ketika dinobatkan menjadi Desa Tangguh Raharja. Waktu itu Bapak Wakil Bupati Pak Tarsono yang berkunjung dengan 9 Bapak Kepala Dinas dari Kabupaten Majalengka. Nah, ini juga kenapa kami dan rekan-rekan dan pemerintah desa sangat senang jika kedatangan tamu, karena kami merasa ada sesuatu yang ingin kami tampilkan. Semoga
itu bisa memberikan kesan yang baik, bisa juga menjadi sebuah marketing yang baik untuk masyarakat. Dengan tujuan akhir adalah peningkatan PAD desa, lalu kesejahteraan masyarakat. Itu adalah tujuan utama yang ingin kami capai. Saat COVID melanda, jadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari Desa Putri Dalam. Mendapatkan kunjungan dari Polres dan juga Pak Kapolsek selalu mengecek dan mendukung tentang ketahanan pangan di Desa Putri Dalam. Lalu tentang pelestarian, pembinaan dan pagelaran adat dan seni budaya. Perlu diketahui, alhamdulillah, di Desa Putri Dalam ini ada balai budaya. Balai budaya dibangun bantuan dari dinas sosial yang turun ke komunitas di Kabupaten. Nah, kebetulan komunitas itu dipimpin oleh Pak Amin hari ini. Di balai budaya ini sebenarnya jadwalnya sudah padat, Pak. Salah satu yang bisa terlaksana waktu itu penampilan dari TVRI ya. Jadi pagelaran budaya ditampilkan di balai budaya kami. Jadi fasilitas sudah diberikan, dukungan kami sangat rasakan, Pak. Sehingga ini sangat manfaat sekali buat Desa Putri Dalam. Cuma sekali lagi terkait corona sehingga jadwal-jadwal yang seharusnya cukup padat akhirnya di cancel. Tahun tetap dilaksanakan, salah satunya Mama Sri, yaitu menyambut Dewi Sri pada saat kalian akan tiba. Itu rutin diselenggarakan. Dan Desa Putri Dalam ada lembaga adat yang memang membantu pemerintah desa juga untuk penyelenggaraan dari pagelaran-pagelaran ataupun budaya-budaya yang akan dilaksanakan. Ini adalah poin plus menurut saya. Bagaimana ini bisa dikembangkan menjadi event yang menarik sehingga bisa dikunjungi dari visitor-visitor baik domestik maupun dari mancanegara. Dan memang juga kalau Kaputren itu dari Polandia, dari beberapa negara luar ya Pak Kadus memang sudah berkunjung, ikut pelatihan bagaimana membuat handicraft bambu di workshop yang memang ada di Kaputren itu. Lalu budaya yang masih bertahan di desa kami adalah sedekah bumi dari masyarakat. Salah satu yang muncul dari usulan dan juga menurut saya memang Putri Dalam ini cukup unik untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, karena apa? Karena salah satunya budaya yang dipertahankan. Jadi memang pemerintah desa berharap, dan bukan cuma sebuah harapan, kami berusaha mewujudkan itu melalui anggaran dana desa secara bertahap dan juga melalui bantuan-bantuan. Ada konsep yang saya buat bagaimana untuk menciptakan sebuah agrowisata. Mungkin waktu itu pernah saya sampaikan kepada Pak Kadit di kantor. Nah, saya mendapatkan dukungan juga dari Dinas Pertanian terkait dengan tata ruang yang memang diperuntukkan Desa Putri Dalam. Kebetulan Desa Putri Dalam sejauh ini yang saya ketahui adalah untuk ketahanan pangan atau zona hijau. Pengembangan desa wisata, yaitu konsep agrowisata, bisa juga seiring dan sejalan dengan rencana-rencana kabupaten dan juga provinsi jika memang nanti Desa Putri Dalam adalah zona hijau. Ditambah lagi dengan potensi desa yang memang arahnya ke agrowisata seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Itu satu. Lalu yang saya tampilkan, kenapa ini sebuah screenshot dari publikasi. Ini adalah sebuah upaya juga dari pemerintah desa bagaimana mempublikasikan desa. Jadi setiap rencana, setiap pembangunan, ataupun yang paling utama mengenai hal-hal yang ingin kami jual ke masyarakat luas, kami bekerja sama dengan pers. Bagaimana supaya bisa lebih sering diangkat di publikasi, karena itu punya nilai plus tersendiri menurut saya, sehingga terasa sekali. Bahkan ada yang menelpon untuk membeli produk itu tahunya justru dari koran ataupun dari media online lainnya. Demikian. Seperti kita ketahui bahwa 2 bulan yang lalu
kami mendapatkan wabah banjir, dilanda banjir di Desa Putri-Dalam. Saya membahas banjir. Di sini kami untuk penanggulangan bencana pada saat banjir, kami membuat dapur umum. Kami saya share di sana agar masyarakat tahu bahwa bantuan yang diterima oleh pemerintah desa apa dan di mana, lalu kami saluran seperti apa. Itu setiap hari kami buat pakolannya di media sosial. Lalu penanganan spiritual dan mental itu dapat bantuannya banyak dari adik-adik mahasiswa, terutama yang paling terpengaruh itu di Bojongoreng yang Pak Kadus. Jadi rasa ketakutannya itu tersisa sampai sehari bulan menggunakan karung-karung. Itu juga ada bantuan Pak dari BBWS SDA. Itu kami menerima 4.000 karung, lalu dapat bantuan tambahan lagi 500 karung dengan bantuan tenaga juga dari Satpol PP, bekerja sama dengan masyarakat menambah secara mandiri Pak, untuk menambah wilayah-wilayah yang memang jebol. Alhamdulillah, DAP dana desa dilakukan secara maksimal Pak. Verifikasi dan validasi dari DAP dana desa itu dilakukan oleh RT RW keliling Pak. Saya menugaskan RT RW untuk keliling satu persatu ke rumah Bapak, boleh cek, boleh tanyakan ke masyarakat, membawa surat bahkan ditanda-tangani bahwa disetujui orangnya ini. Lalu setelah tahapan tersebut baru kami mengadakan musdesus. Di musdesus ini diangkat kembali daftar namanya. Apakah ini sudah sesuai yang disepakati waktu verifikasi secara langsung ke masyarakat. Itu poin langkah-langkah yang kami lakukan. Lalu gebrak masker itu pun pakai pemetaan Pak. Kami ada bukti-buktinya. Jadi pemetaannya itu RT RW itu memetakan rumah satu-satu, memetakan rumah bahwa di rumahnya ada berapa orang yang terpapar virus corona. Salah satunya kita harus support karena mereka adalah garda terdepan Pak. Di Desa Putri-Dalam ini ada perawat, ada bidan yang memang mereka sudah berusaha melindungi, membantu, gitu, tapi sempat terpapar corona, lalu menular ke beberapa orang. Tapi setelah itu alhamdulillah, karena memang untuk isolasi mandirinya saya anggap cukup disiplin dan kesadaran dari masyarakat untuk memahami hal tersebut ya Pak. Dan kami memang sosialisasi. Mungkin banyak warga yang awalnya malu kalau kasih tahu saya corona gitu, tapi lama-lama lebih paham karena tujuannya untuk membantu satu sama lain. Pokja Desa Sehat, hal yang memang bisa juga di search Google Pak. Posyandu kami punya 5 posyandu dan semuanya betul-betul aktif. Posyandu ibu-ibu kadernya itu betul-betul mengabdi Pak. Mungkin Bapak dan Ibu tahu bahwa yang namanya kader posyandu dengan tenaga pikirannya yang begitu maksimal, bahkan untuk kesehatan masyarakat sebenarnya didasarkan dengan insentif yang mereka terima positif untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Itu tidak ada kata tidak mungkin. Jika kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini ada dalam kelancaran dan mudah-mudahan desa kita tercinta di dalam bertatokan juara 1. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang ada di ketentuan itu kita ada 3 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan. Jadi bapak-bapak silakan yang sudah ditunjuk barangkali oleh desa kecamatan yang menjadi
di bidang pemerintahan dia akan menempati tempat di mana siapa. Untuk kewilayahan siapa-siapa, tempatnya di mana maka. Dan untuk yang ketiga dari bidang kemasyarakatan nanti siapa-siapa mungkin sudah ada ditentukan dari kecamatan maka di tempat yang masing-masing. Nanti kami akan untuk pemerintahan mungkin dengan saya sendiri dengan Pak Ketua, dan untuk kewilayahan Pak Kabid, Pak Odik, dan untuk kemasyarakatan Pak Dedi, dan khusus nantinya kan ada lembaga, ada yang masyarakat, makanya ada pertanyaan itu, ada masyarakat yang memang namanya pemerintahan yang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, ke desa masih perlu uang selain dari pemasukan pajak dan segala macam ya, jadi melalui usaha sendiri yaitu BUMDes kalau di desa. Kalau di kabupaten kan ada BUMD ya, BUMD kayak PAP, ya, PJAE, kayak Saluyu, atau TEK, lagi Pak. Nah itu di provinsi juga ada yang namanya badan usaha milik daerah provinsi, ada yang Jawa. Di pusat kan BUMN kan, di pusat. Nah desa tetap ada BUMDes. Di sini ada BUMDes kan, ada yang di pusat aja. Kebetulan pengurus BUMDes itu memang salah satunya kreatif dalam online. Memang sebelumnya sudah dapat penghargaan juga untuk masalah pemasaran online shop. Cuma mungkin ada yang lebih paham ya. Jadi sudah berjalan di sini tuh anak-anak mudanya evaluasi diri yang diisi oleh desanya yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada penilaian dari kecamatan. Yang selanjutnya berdasarkan hasil penilaian kecamatan di peringkat kami mendapatkan bahwa desa Putri Dalam ini termasuk peringkat pertama di kecamatan. Sehingga kami ingin melihat potret yang sesungguhnya, benarkah Putri Dalam ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tingkat kecamatan dan hasil evaluasi dari desa sendiri. Mudah-mudahan ini benar, sehingga yang namanya lomba yang tidak ada pun diadakan Pak. Administrasi nota lengkap beres penting. Terus kebudayaan nah sih dia teh anu tadi nanti araya teh budaya-budaya desa diayak-ayakeun Pak, karena dulu mah perlombaan lomba, jadi sekarang diarahkan untuk evaluasi, artinya lebih banyak berapa supaya perwakilan supaya jumlah penduduk menurut gender, jumlah penduduk kota sabaraha, jumlah penduduk laki-laki sabaraha, jumlah penduduk perempuan sabaraha. Terus sebenarnya jumlah penduduk sadaya berapa wilayah? anu Jadi paling di desa di Sumsel itu di wilayah di desa, memang magangna wilayah ini dilaksanakan tuh. Biasanya kan di blok kurang-kurang nanti kalau saya nanti setor embung di wilayah abdi. yang bagaimana kita bebas dari itu menugaskan bendahara apa kerjanya? Masukkan catat, pengeluaran dan